Atau janji-janji politisi ya, kalau partai saya menang nanti kita dapat sembako gratis. Wah, itu kacau Pak. Kalau saya menang nanti kita kasih susu gratis, kita kasih makan gratis contoh. Sudah naik, tidak juga dikasih makan gratis, tidak juga dikasih susu gratis. Ternyata baru dikasih ketika sudah mau lengser. Tahun 2029 berarti. Ya, contoh. 2029 baru dikasih makan gratis contoh. Kenapa baru 2029? Kan saya tepat janji. Iya, saya tidak bilang selalu, saya tidak bilang hari saya dilantik, tapi saya bilang pokoknya ada makan gratis, pokoknya ada susu gratis. Itu namanya tauriah. Makanya hati-hati. Mana yang lebih mulia? Nah, ini sekarang pertanyaan. Mana yang lebih mulia, malaikat daripada para nabi? Maka jawabannya wajibatun wa fadalul malaikah. Syubhat terkait Nabi Adam alaihissalam. Apa kata orang-orang? Andai Nabi Adam tidak makan buah khuldi, barangkali sekarang kita tinggal di surga. Tidak seperti itu konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya dapat dibangkitkan bersama-sama nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat jaiz bagi para nabi. Sifat jaiz bagi para nabi. Para nabi itu boleh memiliki sifat yang memang menjadi khas manusia, seperti lupa, seperti tidur, seperti sakit ringan. Itu boleh-boleh saja. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh pada nabi adalah tidak boleh palupo, palupo benar tidak boleh. Tidak boleh bodoh, tidak boleh khianat, tidak boleh dusta, tidak boleh menyembunyikan kabar. Sifat-sifat alami pada manusia itu tidak jadi masalah. Dan kita juga sudah sampaikan syubhat-syubhat terkait para nabi. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mohon maaf. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang seolah-olah bohong ketika disidang oleh Namrud. Apakah benar Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung atau tidak? Kemudian kita sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan bohong tapi tauriah. Apa itu tauriah? Kata yang punya dua makna. Ya, contoh nih orang naik dari Payakumbuh. Kama dia di mana turun? Padang. Ternyata dia turun di Padang Panjang. Ya, itu Padang juga enggak? Kan ya Padang juga. Padang Panjang kan. Ya. Itu dulu guru saya cerita tuh. Kalau ingin ongkos murah kan, mobil-mobil yang ke Padang tuh enggak mau menaikkan anak-anak yang turun di Padang Panjang. Kenapa enggak mau? Karena ongkos kan dibayar dulu ketika turun mobil. Kalau turun di Padang bayarnya sekian, kalau turun di Padang Panjang bayarnya separuh harga dari Bukit Tinggi. Orang-orang tidak mau menaikkan anak-anak yang turun di Padang Panjang, karena kalau sudah kosong satu kursi di Padang Panjang, tidak ada penumpang lagi yang akan ke Padang. Lebih baik full ke Padang gitu. Ternyata turun juga dia di Padang Panjang. Apa jawabnya? Kok Padang dia? Ikan ini Padang juga Pak, Padang Panjang. Itu tauriah. Kata yang punya makna bercabang. Atau contoh lain seperti tim ses ya. Sekarang ini saya lupa. Ketua tim pemenangan salah satu calon ketika diwawancarai dalam sebuah majalah. Pak, kalau misalkan
calon presiden yang Bapak usung ini menang, Bapak sebagai tim sesnya, apakah Bapak nanti minta jatah sebagai menteri? Apa kata tim ini, ketua tim pemenangan ini? Istri saya tidak mau jadi dharma wanita. Jawabnya, istri saya tidak mau jadi dharma wanita. Dengan kata lain, istri saya tidak mau saya jadi menteri. Ya, kalau tiba-tiba nanti ternyata si fulan ini, ketua tim ini jadi menteri, saya tidak bohong kemarin katanya. Saya cuma bilang istri saya tidak mau, tapi saya mau. Ya, kalau saya mau. Atau janji-janji politisi ya, kalau partai saya menang nanti kita dapat sembako gratis. Wah, itu kacau ke Pak. Kalau saya menang nanti kita kasih susu gratis, kita kasih makan gratis contoh. Sudah naik, tidak juga dikasih makan gratis, tidak juga dikasih susu gratis. Ternyata baru dikasih ketika sudah mau lengser. Tahun 2029 berarti. Ya, contoh. 2029 baru dikasih makan gratis contoh. Kenapa baru 2029? Kan saya tepat janji itu. Iya, saya tidak bilang selalu, saya tidak bilang hari saya dilantik, tapi saya bilang pokoknya ada makan gratis, pokoknya ada susu gratis. Itu namanya tauriah. Makanya hati-hati ya. Dalam fikih juga, hakim juga bertanya itu mungkin berkali-kali, Bapak. Ya, berkali-kali hakim bertanya, tujuannya apa? Agar tidak ada kesempatan tauriah. Ini juga dipraktekkan oleh adik saya nih. Adik saya yang nomor 3 itu perokok. Rokok Marlboro loh. Marlboro. Dia sudah mulai merokok ketika SMA. Pas SMA ditanya oleh ibu, Lil, namanya Ulil ya, Lil, jujur sajalah ke ibu. Jujur ke ibu, Lil merokok. Apa jawabnya? Indah Bu Yobana anak do Lil merokok. Kemudian ibu curhat ke saya, tanyalah kau Lil, iyo merokok ni tidak. Saya tanya pula lah pada adik saya, Lil ndak ngecek je ibu doh. Kamu ndak sedang ngomong dengan ibu, kamu ngomong dengan abang kamu. Ya. Umur awak tak jauh beda. Kok ada lesek-lesek seketik tu paham-paham saja awak. Nyok, kecik bu. Ulil merokok. Dak bang Bib, you mana nak do ulil merokok dah. Sudah dewasa sekarang, sudah kerja dia. Saya tanya lagi, sejak bila merokok? Kalau sekarang dia kan sudah kerja, lapisnya merokok leh. Ya, lebih biasanya merokok. Awak tanya oleh Lil, sejak bila merokok? Sejak SMA. Patang tu pas SMA ditanya, ya, merokok enggak? Bako indah Ulil jawab. Apa jawabnya? Kan memang ketika Bang Bib tanya Ulil nak merokok. Merokok Lil, enggak kan yut. Mana merokok dah. Ini kawan ya. Makanya hakim tuh tanya enggak. Bukan kamu merokok enggak, bukan itu tanyanya. Kamu biasa merokok enggak? Kamu suka merokok enggak? Itu beda jawaban. Tapi kalau ditanya, kamu merokok enggak? Enggak. Apa-apa nah di situ ada yang merokok? Enggak ada. Kamu orang duduk suka enggak merokok dah. Itu namanya apa tuh? Tauriah. Ya, makanya beda ya. Faqih ketika dimintai fatwa juga seperti itu sebenarnya. Dimintai fatwa itu enggak boleh dia langsung jawab saja. Harus detail dulu baru kemudian dijawab. Harus detail dulu orang bertanya baru kemudian diberikan jawaban. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu enggak dusta. Kemudian ditanya juga pada Nabi Ibrahim, siapa ini Siti Sarah? Nabi Ibrahim jawab, ini adalah saudari saya, ukhti. Itu juga tidak salah. Ya, kalau ternyata kemudian ketahuan, kamu bilang kemarin ini saudari kamu, ternyata ini istri kamu. Kok kamu bilang kemarin saudari kamu? Kan tidak salah. Karena kita semua adalah saudara seiman, saudara seiman, bukan saudara. Itu namanya tauriah. Kemudian juga terkait Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itu dikatakan orang bahwasanya lidah beliau tidak fasih. Nabi Musa itu fasih dan semua nabi itu punya sifat wajib yaitu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Berarti semua nabi itu memiliki kefasihan. Tapi memang kita akui bahwa pada lisan Nabi Musa terdapat uqdatun. Makanya dalam doa Nabi Musa ada wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Dan tanggalkanlah uqdah. Uqdah itu dalam bahasa Arab artinya ikatan. Ada sesuatu yang membelenggu lisan Nabi Musa. Tapi apa makna belenggu kita tidak tahu. Maksud belenggu lidah itu kita tidak tahu. Yang penting Nabi Musa alaihissalam itu aslinya fasih. Lalu kenapa Nabi Musa minta kepada Allah
agar mengutus pula saudara beliau yaitu Nabi Harun, agar Nabi Harun juga menjadi nabi. Itu bukan karena Nabi Musa tidak fasih, akan tetapi karena Nabi Musa alaihissalam sudah lama terusir dari negeri beliau, sudah lama lari dari Mesir, ya, sudah lama lari dari Mesir, sehingga boleh jadi hal-hal yang ada di Mesir beliau tidak kenal. 7 tahun lebih, ya, ambo saja 7 tahun ke Mesir, balik ke Indonesia banyak berubah. Jangankan kita beda negara, ya. Ini contoh aja. Bapak kalau ke Jakarta itu serasa sudah di planet lain. 2011 saya ke Jakarta naik mobil segala macam, saya masih bisa naik busway itu bayar 3.500. Kini 1 juta nawak membecik pitih Pak, tidak bisa naik busway. Walaupun kita punya duit 1 juta, kita tidak bisa naik busway sekarang. 2017 akhir saya ke Jakarta, tidak bisa naik busway. Kenapa tidak bisa? Ternyata semuanya sudah cashless, pakai kartu semuanya. Untung ketika saya naik busway itu ada bapak-bapak di dalam, ya enggak bisa masuk, dek, nih biar saya bantu. Ditempelkannya kartunya, bisa saya masuk. Ya, saya kasih ganti sama bapaknya, Pak, ini saya ganti duit bapak. Pak katanya, enggak usah dek, saya ikhlas. Ya, saya ikhlas. Ini beda ya makna ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya adalah berharap pahala dari Allah. Orang mengganti, nih Pak ya, orang mengganti bapak terima bukan berarti bapak enggak ikhlas. Ya, bukan berarti ketika guru digaji bukan berarti guru enggak ikhlas. Ketika petani mendapatkan hasil padi kemudian dia jual hasil taninya bukan berarti dia enggak ikhlas. Ya, ikhlas enggak ikhlas itu urusan kalbu, tapi urusan dunia tetap berlaku. Urusan dunia tetap berlaku. Ikhlas tidak ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Itulah ya. Karena Nabi Musa sudah lama pergi dari Mesir, ada hal-hal di Mesir yang boleh jadi beliau tidak tahu, sehingga beliau minta agar diutus pula Nabi Harun. Diutus pula Nabi Harun untuk memperkuat dakwah beliau. Jadi tidak ada celah sebenarnya ya, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian ada satu sifat wajib secara syarak bagi para Nabi, itu ismah. Semua Nabi itu maksum. Semua Nabi, semua Rasul itu maksum. Dengan kata lain, semuanya terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya Nabi berdosa. Ini pernah suatu ketika ada seorang ustadz, wallahu alam, entah niatnya baik, entah wallahu alam, entah ilmunya kurang. Ketika membahas tentang poligami, kemudian dibantah. Dia katakan bahwasanya poligami itu sunnah. Kemudian kita bantah, poligami tidak sunnah. Poligami diperbolehkan oleh syariat, tapi tidak sunnah. Saya katakan seperti itu. Kenapa tidak sunnah hukumnya? Tergantung orang. Jangankan poligami, jangankan menambah istri. Menikah untuk pertama kali saja hukumnya bisa 5. Bisa jadi pernikahan itu hukumnya wajib, bisa jadi pernikahan itu hukumnya haram bahkan. Kalau misalkan pernikahan itu dapat memberikan mudarat, saya sampaikan seperti itu. Apalagi poligami. Ya, kemudian salah satu bantahan saya ketika itu adalah bahwasanya Nabi SAW pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami. Nabi pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami. Apa jawaban Ustadz ini? Ini Ustadz ini guru saya sebenarnya. Apa jawabnya? Nabi itu kan subjektif juga tuh. Itu gawat. Berarti Nabi melarang Ali bin Abi Thalib poligami itu karena nafsu beliau. Seolah-olah beliau menyatakan seperti itu. Nah, itu bahaya sebenarnya ya, tuduhan seperti ini. Nabi SAW tidak mau Ali bin Abi Thalib poligami karena calon istri Ali bin Abi Thalib ketika itu adalah musuh, anak musuh. Ya, terjadi pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan anak musuh, akan terjadi fitnah nanti di kalangan dalam kaum muslimin. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Dan apa yang dilakukan Nabi juga dua-duanya. Nabi pernah beristri 1, Nabi juga beristri banyak. Maka kita sebenarnya tengok saja kondisi kita. Ya, kita tidak bisa mutlakkan hukumnya sunnah, tidak bisa mutlakkan hukumnya mubah, makruh segala macam. Hukum nikah tetap kembali kepada pelakunya. Kondisinya bagaimana. Nah, itu tentang masalah ismah.
bahwasanya Nabi tidak mungkin melakukan dosa, Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu atas asas syahwat saja. Kita juga sudah bahas syubhat terkait Nabi Adam alaihissalam. Apa kata orang-orang? Andai Nabi Adam tidak makan buah khuldi, barangkali sekarang kita tinggal di surga. Tidak seperti itu konsepnya. Karena ketika Nabi Adam belum diciptakan, Allah sudah sampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah proyeksikan bahwa yang diciptakan ini, yaitu Nabi Adam, akan dijadikan sebagai khalifah di bumi. Lalu Nabi Adam diciptakan, memang Allah sudah akan turunkan Nabi Adam ke bumi. Pertanyaannya, proses turunnya bagaimana? Samalah seperti kita. Ini Pak, mohon maaf ya, ini harus kita yakini bahwa Allah tahu kita ini masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu. Pertanyaannya, kenapa kita bisa masuk surga? Kenapa kita bisa masuk neraka? Itu tugas kita menjalani. Kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan. Entah kita masuk surga nanti, entah kita masuk neraka nanti, kita tidak tahu. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu adalah bahwa kita bisa mampu melakukan yang terbaik, mengambil pilihan-pilihan yang terbaik, dan itu disebut dengan ikhtiar. Itu aja. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi Adam itu bukan kesalahan. Itu adalah karena tipu daya iblis. Tipu daya iblis ini bagaimana? Tipu daya iblis tidak bisa memperdaya Nabi Adam. Baru Nabi Adam goyah ketika iblis bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku bagi kalian berdua, bagi Adam dan Hawa, sekedar memberi nasihat. Kan itu kata iblis. Nabi Adam tidak pernah berjumpa dengan pembohong. Maka ketika Nabi Adam berjumpa dengan iblis dan iblis berani bersumpah atas nama Allah, Nabi Adam percaya. Bukan karena iblisnya, karena bersumpah atas nama Allah. Ini hati-hati ini ya Bapak-bapak. Orang banyak bersumpah, biasanya banyak bohong. Orang banyak bersumpah, banyak bohong. Kalau kita jarang berjumpa dengan orang jahat, maka kita akan jadi orang yang gampang percaya. Jarang berjumpa dengan orang jahat, maka kita akan menjadi orang yang gampang-gampang percaya. Terkicuh saja terus. Nah, ya. Jadi pengalaman mengajarkan kita untuk susah percaya pada orang lain, dan itu wajar saja ya. Waspada penting. Husnuzon bagus, tapi jangan tinggalkan juga suuzon. Suuzon itu bukan taraf suuzon. Nah, ya, sangka-sangka buruk-buruk saja, maksudnya adalah kita waspada. Kita waspada. Nah, itu sifat ismah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Keterpeliharaan para nabi dari dosa itu sama seperti keterpeliharaan malaikat dari dosa. Nabi terpelihara dari dosa, malaikat juga terpelihara dari dosa. Tapi manusia itu tidak terpelihara dari dosa. Karena Nabi SAW katakan, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Bahkan redaksinya itu bukan khati', tapi khatta'un. Khatta'un itu artinya apa? Orang yang berulang-ulang berbuat salah. Ini Pak. Nabi Adam, mohon maaf, anak Adam itu berbuat salah boleh jadi berulang-ulang. Tapi dilanjutkan oleh Nabi, wa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak juga bertaubat. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak bertaubat. Orang mukmin itu senantiasa dirahmati oleh Allah. Berbuat taat dia, Allah sayang padanya. Berbuat maksiat dia, berarti Allah, ini jangan jadikan dalil untuk berbuat dosa juga ya. Orang mukmin berbuat dosa, itu berarti Allah sedang bukakan pintu taubat baginya. Maka segera bertaubat andai kita berbuat salah. Segera bertaubat andai kita berbuat salah. Lalu kalau misalkan para nabi itu sama-sama maksum, sama-sama terpelihara sebagaimana seluruh malaikat, mana yang lebih mulia? Nah, ini sekarang pertanyaan. Mana yang lebih mulia, malaikat daripada para nabi? Maka jawabannya wajibatun wa fadalul malaikah. Ya, memang para nabi itu wajib maksum, wajib terpelihara.
tapi para nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa para nabi lebih mulia daripada malaikat? Kalau malaikat itu imannya tetap datar, flat. Tapi para nabi imannya naik terus, bertambah terus. Iman para nabi tidak berkurang-kurang. Kalau iman kita turun aja. Yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi. Iman kita naik turun. Kapan iman kita turun? Ketika dapat nikmat. Kapan iman kita naik? Ketika membawa oto hampir talanta orang tu naik iman. Ketika naik pesawat, turbulensi pesawat, itu naik iman. Ketika naik kapal nampak ombak gadang, itu naik iman. Ya, iman manusia seperti itu. Iman para nabi senantiasa naik, tidak pernah turun. Makanya para nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Dan juga secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sekarang kita bacakan nama-nama nabi yang 25 ya. Kita baca juga ambil barakah dari Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bihukmin wajibi tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fahaqqiq waghtanim hum Adamu Idris Nuh Hud ma'a Salih wa Ibrahim kullu muttaba' Lutun wa Ismail Ishaq Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman ittaba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimu Da'ghayya alaihimus salatu wassalam wa alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyam. Jadi di sini ada 25 nama nabi. Memang tidak wajib menghafal nama nabi ya, Bapak-bapak, tapi sebaiknya kita hafal juga nama-nama nabi. Dengan apa kita hafal? Boleh Bapak cek nanti di YouTube lagu Rehan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai habis. Kalau bisa dihafal bagus. Karena hukum menghafal nama-nama para nabi adalah fardu kifayah. Hukum menghafal nama-nama para nabi adalah fardu kifayah. Maka ketika kita hafalkan nama-nama para nabi, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban banyak kaum muslimin. Hafalkan 25 nama nabi. Dan terkait nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus spidol. Spidol. Kunci. Kadang-kadang Nabi ini ada namanya, ada gelarnya, Pak. Nabi Muhammad ya, itu disebut dengan banyak gelar juga. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disebut juga dengan Ahmad. Ya. Kalau sahabat Nabi memanggil Nabi dengan Rasulullah, itu juga Nabi Muhammad SAW. Ketika dimutlakkan gelar Rasulullah, maka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat mutasyabihat yang kemudian ditakwilkan oleh ulama bahwa itu merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya Yasin. Ya, Yasin. Bacanya ya Yasin. Kemudian kita balik ya. Kemudian ada Toha ya. Nah, ini juga adalah nama-nama Nabi SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ada orang menyatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran tidak boleh ditakwil, ini kan ayat mutasyabihat. Yasin, Alif, Lam, Mim, Toha, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Qaf, Nun.
Ada yang menyatakan bahwa ini ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh ditakwilkan, maka we back to the word. Ya, kita ingin berbeda. Karena sebagaimana ketika kita membahas sifat-sifat Allah kemarin, ada ayat-ayat mutasyabihat. Dalam pembahasan ini juga ada mutasyabihat memang karena ini tidak tahu kita maknanya. Toha, Yasin. Kenapa para ulama bisa ambil kesimpulan bahwa Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW? Karena melihat kepada lahid ayat setelahnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Coba kita terjemahkan. Yasin demi Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anil Azim, demi Al-Qur'an yang agung, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah dari utusan. Sesungguhnya engkau termasuk nabi. Engkau itu siapa? Yasin tadi. Siapa Yasin itu? Orang yang sedang diajak bicara oleh Allah. Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Makanya para ulama katakan Yasin itu adalah gelar bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di salawat Badar itu disebutkan salatullah salamullah ala Toha Rasulullah. Toha juga. Kemudian salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dua-duanya merupakan gelar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang nama ruh Nabi? Enggak tahu saya. Nomor 2 itu bukan. Ya, ini gelar Nabi semua nih. Ini semuanya gelar Nabi. Mungkin kayak LC nih, Ustaz. Kayak DRS nih. Sama dengan kita. Gelar kita kan banyak juga. Kalau Nabi juga digelari dengan Al-Amin, Mustafa. Ini gelar yang dalam Al-Quran ya. Nama-nama Nabi yang lain kan ada juga Mustafa. Ada lagi Al-Amin. Ada lagi Abul Qasim. Ya. Ini diantara gelar-gelar Nabi ya. Al-Mustafa. Al-Mustafa, Abu Abdullah, Abu Al-Qasim, ada Al-Amin, ada An-Nabi Al-Ummi, An-Nabi Yul Ummi. Ini banyak sebenarnya gelar-gelar Nabi yang lain, Pak. Banyak sebenarnya gelar-gelar Nabi yang lain. Makanya hati-hati juga ya. Nah, kalau ada orang namanya Muhammad, dan punya anak namanya Al-Qasim, makruh, haram. Bukan makruh, haram dia memberi gelar pada dirinya Abul Qasim. Misalkan dia namanya Muhammad, anaknya namanya, tidak boleh dia dipanggil Abul Qasim, tidak boleh. Ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih. Ini khusus bagi Nabi, tidak boleh kita pakai. Yang ini boleh. Ini fikih pemberian nama anak nih ya Pak ya. Fikih terkait pemberian nama anak. Seseorang boleh Abdul Malik, contoh. Abdul Malik. Abdul Malik. Boleh orang ini namanya Abdul Malik. Boleh enggak dia dipanggil Malik, Pak? Boleh. Abdul Rahim. Abdul Rahim. Boleh enggak dia dipanggil Rahim? Boleh. Tapi kalau orang namanya Abdullah, boleh dipanggil Allah? Tak boleh. Ya, kalau namanya Abdurrahman itu tidak boleh dipanggil Rahman. Nama-nama lain silahkan. Mau dipanggil Rauf dia, mau dipanggil Karim dia, mau dipanggil Rahim dia, silahkan. Tapi yang ini tidak boleh dipanggil Rahman. Ini banyak orang-orang kita juga salah kaprah nih. Ini bedanya kaum santri dengan kaum abangan kalau di Jawa. Kalau kaum abangan namanya Abdurrahman, maka dia dipanggil Rahman.
Orang-orang awam namanya anaknya, bahkan Rahman betul nama anaknya. Pernah dulu camat di kecamatan saya, namanya betul-betul Rahman. Itu nama Allah tuh. Tapi kalau namanya Khalilur Rahman boleh, namanya Habibur Rahman boleh, namanya Abdurrahman boleh, dipanggil Rahman enggak boleh. Jadi kalau ada orang namanya Abdurrahman, panggilannya apa? Dur. Makanya Gus Dur tuh nama aslinya apa, Pak? Dipanggilnya, kenapa dipanggil Dur? Karena dia orang pondok, tahu dia. Ya, orang tua keluarganya itu keluarga pondok, makanya dia tahu kalau nama Abdurrahman enggak boleh dipanggil Rahman. Enggak boleh dipanggil Rahman. Kalau dipanggil Man boleh. Dipanggil Rahman enggak boleh. Kalau dipanggil Man boleh. Man boleh tuh. Kawan saya itu juga namanya Abdul Rahman. Namanya Abdul Rahman. Enggak, pas ngaji fikih, pas pula pembahasan itu enggak boleh dipanggil Rahman. Apa katanya? Ada enggak Rahman panggilan dia dong? Saya panggilan Man. Atau panggilannya Maman, boleh. Yang enggak boleh dipanggil Rahman, enggak boleh. Rahman enggak boleh. Memang Rahman ya. Ya, maksudnya dipanggil Man aja. Maman. Kalau orang Sunda Maman Abdurrahman. Ya. Itu orang-orang Sunda ya. Kalau namanya Saifullah, Cecep gitu ya. Cecep Saifullah atau Aep Saifullah. Maman boleh. Tapi kalau dipanggil Rahman enggak boleh. Ini nama khusus bagi Allah. Ada nama-nama khusus bagi Allah. Contohnya Mutakabbir, Pak. Nama Allah yang 99 itu Bapak kasih nama boleh. Sifat-sifat Jamal saja. Jangan sifat-sifat Jalal. Mutakabbir boleh. Syadidul Iqab jangan. Muntakim bahaya. Muntakim. Abdul Qahar silakan, Abdul Jabbar silakan, yang sifat khusus bagi Allah. Mutakabbir contohnya jangan. Abdul Mutakabbir. Secara makna sebenarnya boleh. Ya, tapi itu secara fikih boleh, tapi secara makna kena jadinya. Abdul Mutakabbir, sang maha sombong. Ya, itu tentang nama. Jadi biasa saja sebenarnya nama itu banyak. Tapi nama itu jangan yang jelek-jelek, nama yang baik-baik saja. Sama aja semuanya. Boleh Rahim dipanggil. Bedanya Rahman itu khusus bagi Allah. Rahman itu kan kasih sayang yang melingkupi semua. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Ar-Rahman? Allah memberikan kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Ada yang menyatakan bahwa Rahman itu adalah kasih sayang Allah bagi manusia ketika berada di dunia. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat. Kasih sayang Allah di dunia semuanya dapat. Bahkan orang kafir sekalipun dapat rahmat Allah. Bahkan Fir'aun sekalipun dapat rahmat Allah. Kalau di akhirat yang dapat rahmat Allah siapa? Cuma orang-orang beriman. Makanya di antara sifat Nabi juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Yang raufur rahim dalam ayat itu siapa? Allah atau Nabi? Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi disifati punya sifat rauf, punya sifat rahim. Maksudnya Nabi punya sifat rahim itu apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhma bainahum. Kan itu maksudnya. Pada orang kafir keras, tapi kepada sesama muslim sayang. Nah, kita juga seperti itu. Kita juga seperti itu. Sayang itu pada orang-orang yang dekat-dekat dengan kita saja. Dekat dengan kita. Itu manusiawi saja. Ya, jadi itu tentang para nabi alaihi wassalam. Dan semua nabi itu sudah wafat kecuali Nabi Idris dan Nabi Isa mukhtalafih. Nabi Idris dan Nabi Isa itu mukhtalafih. Memang dalam riwayat kalau Nabi Idris kita tidak temukan riwayat yang jelas yang pasti. Kalau Nabi Isa alaihi salam itu kan diangkat. Barrafa'ahullah. Allah angkat Nabi Isa. Nabi Isa tidak dibunuh. Ya walakin syubbihalahu, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan orang inilah yang dibunuh, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Pertanyaannya sekarang maksud diangkat itu apa?
Ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasad dan ruhnya nanti menjelang hari kiamat diturunkan kembali, dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Namun sekarang pertanyaannya, Nabi Isa berarti sudah wafat atau belum wafat? Itu beda pembahasan, Pak. Sekarang kalau Nabi Isa belum wafat, Nabi Isa butuh makan enggak? Ya, Nabi Isa di langit keberapa, Sa? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit ketiga kan? Ya. Kan di langit berarti. Bisa Nabi Isa makan di langit? Ya. Gini ya. Masalah manusia. Manusia terdiri dari ruh dan jasad. Manusia terdiri dari ruh dan jasad. Untuk jasad, ini berlaku hukum-hukum jasad. Lemas kalau tidak makan. Contoh. Hanya dapat melihat sesuatu yang mendapatkan pantulan cahaya. Nih, kalau tidak ada cahaya kita bisa melihat lantai enggak, Pak? Tidak bisa. Kenapa? Karena sejatinya fisik kita, jasad kita hanya bisa menangkap saja gelombang cahaya yang terpantul dari objek, baru ditangkap oleh mata. Itu fisik. Pendengaran juga seperti itu. Yang bisa kita dengar adalah gelombang yang sampai ke telinga kita. Berbeda dengan anjing. Kalau Bapak punya peluit anjing, Bapak capek bisa masuk. Kalau Bapak tahu peluit anjing, tidak ada bunyinya, Pak. Tidak ada bunyinya. Tapi oleh anjing terdengar, karena frekuensi pendengaran anjing itu berbeda dengan manusia. Pokoknya fisik manusia ini terbatas. Butuh makan, mendengar, butuh media, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, ruh bagaimana? Ruh tidak berlaku hukum-hukum jasad yang kita sebutkan tadi. Ruh tidak butuh makan. Ruh mendengar juga tidak butuh kepada gelombang getaran. Ya. Suara itu kan gelombang, Pak. Penglihatan ini juga sebenarnya adalah energi cahaya. Ya, sekarang pertanyaan kita, pernah lihat petir, Pak ya? Lihat petir ya? Mana yang dulu, kilat atau bunyi guruhnya? Kilat dulu baru terdengar bunyi. Kenapa bisa dulu nampak kilat daripada bunyi petir, Pak? Ya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan. Ya, itu penjelasan orang anak IPA tuh ya. Kalau penjelasan anak IPS, karena mata di depan telinga. Karena mata di muka, telinga di belakang. Itu jawaban boboho. Jadi nampak dulu baru terang apa tuh, mata di muka baru telinga. Itu bukti bahwa, ya, kita pakai jawaban IPA, bahwasanya ada proses merambatnya cahaya sehingga ditangkap oleh mata, ada proses merambatnya gelombang suara sehingga ditangkap oleh telinga. Tapi kalau ruh tidak seperti itu. Makanya setelah perang Badar, Nabi SAW berjalan di hadapan musuh-musuh Islam, kemudian Nabi SAW tanya, apakah kamu sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan-Tuhan kamu? Nabi tanya seperti itu. Umar bin Khattab protes, wahai Nabi, orang sudah mati kok masih diajak ngobrol? Apa jawab Nabi SAW? Innahum asma'u minkum. Orang-orang yang sudah mati ini lebih nyalang, lebih nyaring pendengarannya daripada kalian. Maksudnya apa? Orang hidup mendengar butuh gelombang. Tapi orang sudah mati tidak butuh itu. Tidak berlaku gelombang-gelombang suara, gelombang bunyi, itu tidak perlu lagi bagi orang-orang yang sudah wafat. Maka terkait Nabi Isa alaihissalam, tetap keyakinan kita bahwa beliau tidak wafat, maksudnya tidak dipisahkan ruh dan jasadnya. Lalu bagaimana hidupnya? Wallahu a'lam. Jangankan Nabi Isa, Siti Maryam saja masih berada di dunia, tidak keluar-keluar dari mihrab, Allah kasih beliau makan. Ya, Siti Maryam tidak keluar dari mihrab, Allah kasih beliau makan. Apalagi Nabi Isa alaihissalam tidak di dunia lagi itu, sudah di langit. Dunia ini maksudnya alam rendah nih ya. Tidak, Nabi Isa alaihissalam sudah naik. Nah, jadi itu pembahasan tentang Nabi Isa. Kemudian juga termasuk para nabi-nabi sebelumnya, kita katakan bahwa kematian itu hanyalah istilah terpisahnya ruh dari jasad. Jasad dan ruh terpisah. Nanti kita bahas ya proses yang dialami manusia, alam-alam yang dialami oleh manusia. Tapi ini penting, ya termasuk. Ya, itu termasuk mukjizat ya. Ya, butuh oksigen untuk bernafas, butuh makanan, butuh air.
Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Ya bisa. Mukjizat. Kemudian juga para nabi, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ikut sholat berjamaah dengan Nabi di Masjidil Aqsa. Nabi dan para nabi lain sebelum beliau semuanya 124.000 orang itu ikut sholat berjamaah bersama Nabi di Masjidil Aqsa. Makanya ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sebenarnya Nabi sudah tahu apa itu sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Karena sebelum Nabi naik, Nabi sudah sholat juga bersama para Nabi lain di Masjidil Aqsa, baru naik Nabi Isra dan Mi'raj. Sekarang siapa yang sholat bersama Nabi ketika itu? Ruah para Nabi saja atau dengan jasad-jasadnya sekali? Ya Pak ya. Nabi berjumpa Nabi Adam. Yang dijumpai Nabi itu ruah Nabi Adam atau dengan jasad-jasadnya? Nah, makanya kita katakan Nabi Adam sudah wafat itu muttafaq alaih. Itu mujma'. Kita sepakat bahwasanya Nabi Adam sudah wafat. Nabi-nabi semuanya sudah wafat kecuali nabi-nabi yang tadi kita sebutkan pengecualiannya. Tapi wafatnya para nabi itu cuma istilah terpisahnya jasad dari ruh. Jangan ibu nawak duka. Ya, itu cuma ibarat terpisahnya jasad dari ruh. Tapi Nabi Idris ada riwayat. Ini riwayat bukan riwayat sahih juga untuk i'tiqad, tapi boleh juga kita jadikan i'tibar. Ada orang mengisahkan bahwasanya Nabi Idris ini ingin mencoba bagaimana rasanya mati. Ingin mencoba saja bagaimana rasanya mati. Dicabut nyawanya, dikembalikan lagi ruhnya. Pas sudah bangkit ruhnya, kenapa? Barasonya. Rasa kambing dikuliti hidup-hidup kali 100. Rasanya seperti kambing dikuliti hidup-hidup kali 100. Ini riwayat tidak bisa kita terima sebenarnya, tapi untuk lama-lama cerita saja. Kenapa tidak bisa kita terima? Bagaimana rasanya kambing dikuliti hidup-hidup kita tidak tahu. Dikali 100 kita pun tidak tahu. Semua orang ya Pak ya. Bago ketupik pical ko raso cik kabau ko cik. Tuh. Bago ketupik pical ko raso cik kabau ko. Apa tanya sudah tu? Pernah makan cik kabau coba? Pernah makan cik kabau? Nah, sama barangkali seperti itu majas saja disampaikan oleh Nabi Idris. Tapi kita katakan lagi-lagi kematian itu cuma ibarat perpisahan ruh dan jasad. Hakikatnya jasad kembali pada tanah, sedangkan ruh pindah ke alam barzakh. Dan di alam barzakh tentu berbeda antara orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman pun ada level-levelnya. Ada orang beriman yang bighairi hisab, para nabi. Ada orang sekarang menggambarkan bahwasanya alam barzakh itu penjara menjelang hari kiamat. Jadi orang-orang beriman ini sudah berada di alam barzakh, berarti mereka sudah terpenjara di situ, tidak bisa keluar-keluar sampai hari kiamat. Bukan itu konsepnya, Pak. Bukan itu konsep alam barzakh. Di alam barzakh, orang-orang beriman ditampakkan sebagian gambaran kenikmatan surga. Makanya ketika kita berdoa ada orang meninggal, waja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburnya salah satu taman dari taman-taman. Istilahnya orang di kubur itu sudah mulai mendapatkan nikmat. Orang di dalam kubur, orang beriman sudah mulai mendapatkan nikmat. Sebaliknya, orang-orang yang kafir itu juga di dalam kubur sudah mulai mendapatkan azab. Hufratan min hufarin niran. Coba bayangkan ya, ini para nabi, ini orang-orang beriman saja nih diberikan gambaran kenikmatan surga. Apalagi para nabi diberikan kebebasan lebih daripada itu. Makanya kalau ada orang sekarang yang bermimpi berjumpa dengan nabi, bisa kita benarkan, bisa saja. Ya, bisa kita benarkan andai ada orang yang mengaku bermimpi berjumpa Nabi SAW. Siapa yang dijumpai oleh beliau? Kalau memang itu nabi, istilahnya bukan setan tidak bisa menyerupai nabi ya, tapi hati-hati Pak, setan tidak bisa menyerupai nabi, tapi setan bisa menyerupai laki-laki ganteng, datang dia ke mimpi bapak dan dia ngaku nabi. Itu bisa. Ya. Setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tapi setan bisa menyerupai laki-laki gagah, datang dia ke mimpi bapak, kemudian dia bilang apa? Saya Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang bisa mengetahui dengan pasti bahwa ia mimpi berjumpa Nabi cuma sahabat Nabi saja Pak. Yang mimpi Nabi dan dia yakin kalau itu Nabi cuma sahabat Nabi. Sedangkan orang-orang setelah sahabat Nabi mimpi dengan Nabi itu entah iya entah tidak.
Bukan kita tidak percaya hadis tadi. Ya, kadang-kadang ada orang mimpi berjumpa Nabi, saya ragu, entah yo Nabi entah tidak. Kemudian dia bantah pula, Ustaz, hati-hati Ustaz. Bukankah Nabi sudah sampaikan bahwasanya setan tidak bisa menyerupai beliau? Iya, saya juga tahu hadis bahwasanya setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi masalahnya sekarang, setan bisa menyerupai laki gagah. Datangnya bentuk pada tua, tapi panjangan buat saya, panjangan janggui. Ya enggak? Datang dia ke mimpi kita, dia ngaku sebagai Nabi, itu bisa. Kenapa? Karena yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani lebih gawat lagi. Datang setan kepada beliau dalam bentuk cahaya, mengaku Allah. Lebih baik Pak. Ya, setan itu kan memang tugasnya apa? Membohong-bohongi kita, ya enggak? Nah, ini hati-hati. Maka kalau bapak-bapak bermimpi berjumpa Nabi, jangan gampang-gampang menceritakan mimpi itu pada orang lain. Jangan gampang-gampang menceritakan mimpi itu pada orang lain. Sekarang kita katakan kita percaya bahwasanya ada orang yang bisa didatangi oleh Nabi SAW dalam satu malam nih contoh. Dalam satu malam, mungkinkah 5 orang mimpi berjumpa Nabi? Mungkin. Mungkin. Kenapa Ustaz? Ambo basobo jo Ustaz Mara di masjid ini. Di waktu yang sama ambo basobo pulau jo Pak Datua di Kadai. Mungkin enggak tuh Pak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena berlaku hukum jasad. Tapi ruh bisa. Lagi-lagi kita katakan ruh jangan samakan hukumnya dengan hukum jasad. Seperti malaikat lah, jismun latif. Malaikat itu kan ajasamun latifatun makhluk halus. Masing-masing kita ada raqib dan atid. Masing-masing kita ada malaikat raqib dan tukang catat. Ya, masing-masing kita ada malaikat raqib dan atid tukang catat. Bagaimana cara malaikat mencatat? Ya, kita suka mengukur dengan hukum jasad. Sehingga dalam bayangan kita di samping kanan kita ada malaikat raqib, di samping kiri kita ada malaikat atid. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita membayangkan bahwasanya malaikat itu tubuhnya sama seperti tubuh manusia, tapi malaikat tidak bisa dilihat, kan seperti itu gambaran kita. Enggak, cara kerja bagaimana malaikat mencatat jangan disamakan dengan kita mencatat. Berbeda. Bagaimana cara malaikat mencatat? Wallahu alam, selesai. Pokoknya semua amal kita dicatat, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Itu aja keyakinan kita. Nah, ini tentang masalah wafatnya para nabi alaihimussalam. Wafatnya para nabi alaihimussalam, kecuali yang kita sampaikan tadi adalah Nabi Isa dan juga Nabi Idris yang kontroversial, mukhtalaf fi. Ini seperti malaikat raqib, atid itu sebenarnya bisa diterjemahkan. Raqib itu artinya yang mengawani. Raqib, atid itu sebenarnya kalau mau kita terjemahkan artinya yang mengawani. Sama dengan malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu artinya adalah yang diingkari. Artinya mungkar itu kan diingkari. Nakir juga artinya diingkari. Wazannya fa'il, bimakna maf'ul. Artinya juga yang diingkari. Ridwan, malaikat juga, itu sebenarnya bisa juga kita terjemahkan. Apa arti malaikat Ridwan? Keridhaan, ridho. Malik juga bisa kita terjemahkan. Malik. Ya, apakah itu gelar atau nama malaikat? Wallahu a'lam. Kalau Jibril, Mikail itu jelas nama. Jibril, Mikail jelas nama. Kalau raqib, atid, mungkar, nakir, boleh jadi itu gelar. Malaikat Malik juga disebutkan dengan nama lain dalam Al-Quran, yaitu Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ya, sanad'uz Zabaniyah. Ya. Tapi nanti ya, kita sediakan pula nanti waktu membahas tentang para malaikat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang mu'jizat. Mu'jizat. Ya. Mu'jizat Nabi Musa contohnya membelah laut, kemudian tongkat berubah jadi ular, itu disaksikan oleh Bani Israel. Mukjizat itu disaksikan oleh Bani Israel. Tapi walaupun Bani Israel sudah menyaksikan mukjizat besar tadi, setelah itu Bani Israel tetap menyembah patung anak. Kenapa? Nah, makanya insya Allah besok kita bahas terkait mukjizat. Ada mukjizat kecil, ada mukjizat besar, dan bagaimana kita bisa menambah keimanan ketika kita membahas tentang mukjizat. Itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan.
Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.